Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, coba kita buka dulu halaman yang ke-21 ya. Ya, di halaman ke-21 itu ada yang salah ini ya, apa? Salah ketik di baris yang antuna itu ya, 1 2 3 4. Yang betul adalah tansurna. Ya, kita ulang dulu. Ini adalah tasrif fi'il mudhari ya, tasrif fi'il mudhari yansuru, yansuroni, yansuruna. Yansuru untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Yansuroni untuk kata ganti orang ketiga dua orang. Kemudian yansuruna untuk kata ganti orang ketiga jamak ya. Berarti yansuru dia akan atau senantiasa menolong, yansuroni mereka berdua laki-laki ya akan atau senantiasa menolong, kemudian yansuruna mereka para laki-laki akan atau senantiasa menolong. Kemudian yang di bawahnya itu juga untuk yang kata ganti orang ketiga tapi untuk yang mu'annas. Tansuru untuk yang mu'annas dan tunggal, kemudian tansuroni untuk yang bentuk dua dan yansurna untuk yang jamak. Nah, dalam halaman ke-21 ini itu adalah dijadikan majhul. Nah, jadi bagaimana? Nah, kalau dijadikan majhul itu mungkin kalau bahasa Indonesia kita adalah kata kerja pasif ya. Itu tinggal huruf pertamanya didomahkan. Nah, yang tadinya yansur jadi yunsoru ya. Yunsoru, yunsoroni, yunsoruna. Udah bedanya di situ saja. Kemudian yang kedua juga yang tadinya tansuru jadi tunsoru ya. Kemudian tunsoroni, yunsorna ya. Kemudian kita ulangi sedikit yang baris ketiga itu untuk kata ganti orang kedua ya, mudzakkar tunggal anta ya. Tunsoru bentuk majhulnya. Nah, bentuk aslinya adalah tansoru ya. Jadi intinya apa? Kalau dimajhulkan itu huruf pertamanya diganti domah. Kemudian yang tansuru menjadi tunsoru, yang tansoroni menjadi tunsoroni, yang tansuruna menjadi tunsoruna. Yang di bawahnya itu untuk kata ganti orang kedua juga, tapi untuk yang mu'annas. Nah, yang terakhir itu adalah untuk yang di baris terakhir itu ya, ada unsoru sama nunsoru. Itu aslinya ansoru sama nansor. Itu untuk kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak itu pakainya yang nun itu ya, nahnu. Baik mudzakkar maupun muannas sama. Ya, sekarang kita ke itunya. Itu ya jangan lupa dibetulkan itu ya yang di baris keempat antuna tunsorina. Yang betul antuna tunsorna. Ya, kita ke bawah. Di bawah itu ada tasrif ya. Tasrifu al-fi'li al-mudhari'i al-mansub. Tasrif fi'il mudhari yang mansub. Mansub. Nah, tadi fi'il mudhari yang tadi itu adalah fi'il mudhari yang marfu. Apa itu marfu, apa itu mansub? Nanti kita akan bertemu di pelajaran nahwu.
Adapun sekarang di dalam pelajaran shorof kita cukup memperhatikan bentuk perubahannya saja. Kalau tadi atau sebelumnya, sebelum ada lan, ada bentuk fiil mudhari'nya itu yaktubu. Ketika ada lan jadi yaktuba. Ya. Kemudian yang bentuk duanya bagaimana? Bentuk dua yang kata ganti orang ketiga mudzakkar ya. Bentuk dua berarti yaktubani. Kalau yaktubani jadi bagaimana? Ketika ada lan ya. Berarti yaktuba nunnya dibuang. Ya, kita menghafalkan polanya ya. Kemudian selain kita menghafal polanya, kita juga harus ingat. Ingat apa? Ingat domirnya. Ya, yaktubu itu untuk apa? Untuk kata ganti orang keberapa gitu ya. Kemudian yaktubani menjadi lan yaktuba. Itu juga untuk apa? Lan yaktubu. Nah, lan yaktubu itu juga hatfu nun atau nunnya dibuang. Aslinya yaktubuna. Ada lan itu adalah huruf nasab ya. Ya, lan itu adalah huruf nasab ya yang diartikan itu tidak akan. Jadi kalau diartikan itu mulai pertama itu ya, dia seorang laki-laki tidak akan menulis ya, tidak akan atau tidak sedang menulis. Kemudian dia dua orang laki-laki tidak akan menulis yang lan yaktubu mereka para laki-laki tidak akan menulis. Ya, itu. Kemudian yang di baris kedua itu untuk kata ganti orang ketiga mu'annas ya. Lan taktuba untuk yang tunggalnya, lan taktuba untuk yang bentuk duanya, lan yaktubna itu untuk yang jamaknya. Kemudian untuk kata ganti orang kedua, lan taktuba, lan taktuba, lan taktubu. Kemudian untuk kata ganti orang kedua juga tapi yang mu'annas, lan taktubi, lan taktuba, lan taktubna. Nah, ini yang lan taktubna berarti dia tidak berubah ya. Tidak berubah. Kemudian yang kata ganti orang pertama, lan aktuba sama lan naktuba. Ya, kita hafalkan bentuknya. Bentuknya apa? Yang tadinya harokatnya domah ya, yaktubu menjadi yaktuba. Kemudian yang ada nunnya, yaktubani, atau nanti ada istilah af'alu khamsah ya. Itu nunnya dibuang. Kita perhatikan polanya saja, ya perubahannya. Nah, intinya apa? Intinya adalah kita kembali menghafal setiap tasrif. Ya, jadi kalau pelajaran shorof itu intinya kita menghafal tasrifnya. Tasrif ilma mudhari seperti apa? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, ya. Sampai aktubu sampai naktubu itu kita hafal. Nanti kalau sudah dihafal kita kiaskan ke fiil-fiil mudhari yang lainnya. Atau kalau kita ketemu kata yang berbeda, ini bagaimana sih tasrifnya? Seperti di latihan di bawah tuh ya. Tasriflah, tasriflah al-af'ala fiil al-atiyah berikut ini. Ya kita tinggal samakan saja. Nah, ada soal lan yas'ala. Ya, kita tasrifkan berarti lan yas'ala, ya nunnya enggak ada. Kemudian lan yas'alu. Ya, kemudian yang untuk kata ganti ke orang ketiga muannasnya berarti lan tas'ala, kemudian lan tas'ala, lan yas'alna. Kemudian untuk kata ganti orang kedua lan tas'ala, kemudian lan tas'ala, kemudian lantas alu ya. Sekarang kata ganti orang kedua tapi yang muannas. Lantas ali, lantas ala, lantas alna. Kemudian yang kata ganti orang pertama lan as'ala, lan nas'ala. Ya, kata ganti orang pertama paling mudah ya. Kalau paling mudah kita usahakan jangan salah. Sekarang kalau lan yadhaba ya, yang yas'ala berarti artinya tidak akan ya bertanya ya. Nah, mengartikannya bagaimana? Mengartikannya sesuai domir ya.
Kalau domir yang kata ganti orang pertama, misalnya tadi yang paling terakhir, berarti lan as'ala, berarti saya tidak akan bertanya. Seperti itu. Kalau yang domir jamak, lan nas'alu, berarti kami tidak akan bertanya. Kemudian yang yadhaba bagaimana ya? Tinggal kita tasrif. Ya, lan yadhaba. Lan yadhaba, lan yadhaba, lan yadhabu. Nah, untuk yang muannasnya, untuk yang kata ganti orang ketiga, muannasnya bagaimana? Berarti lan tadhaba, lan tadhaba, lan yadhabna. Untuk kata ganti orang keduanya, lan tadhabu, lan afwan ya, lan tadhaba, lan tadhaba, lan tadhabu, lan tadhabi, lan tadhaba, lan tadhabna. Untuk yang kata ganti orang pertama, lan adhaba, lan adhaba. Ya, coba yang lan yaqra'a di tasrif. Lan yaqra'a. Lan Ya, yaqra'a. Lan ya. yaqra'u. Untuk artinya bisa insya Allah ya. Ya Ustadz. Ya, lanjut. Untuk yang kata ganti orang ketiga mu'annas, lan takro'a, lan takro'a, lan takro'na. Ya, iya ya, lan yaqra'. Oh, kalau yang di atas ini tadi pakai tak Ustadz. Ini apakah salah ya Ustadz? Yang kata ganti orang Ketiga. ketiga yang mu'annas. Pakainya iya apa tak? Pakai iya ya. Oh, berarti di buku ini Itu yang di layar udah betul kan ya? yang baris kedua Ustadz. Iya kan pakainya ya. Tak, ya. Oh, Lantak ba, lantak tuba. Nah, yang jamaknya pakainya ya. Yang tunggalnya pakai ta. Kemudian yang bentuk duanya pakai ta. Yang jamaknya pakai ya. Lan yaktub. Nah, lan yakro. Nah, ya. Kemudian lanjut yang kata ganti orang kedua. untuk kata ganti orang kedua muzakkar, lan takro'a, lan takro'a, lan takro'u. Ya, Kata ganti lanjut yang orang mu'annas. kedua mu'annas, lan takro'i, lan takro'a, lan takro'na. Iya, yang kata ganti orang pertama. Lan akro'a, lan akro'a, lan lan nakro'a, lan Ya, nakro'a. insya Allah mudah ya. Nah, itu yang soal terakhir ya, nanti tinggal disamakan saja. Najaha yang jahu aslinya ya. Yang jahu. Kemudian menjadi lan yang jaha, lan yang jaha, lan yang jahu. Ya, sampai ke bawah. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu tasrifu al-fi'li al-mudhari al-majzumi. Tasrif al-mudhari yang majzum. Nah, kalau tadi yang mansub, tadi yang sekarang yang majzum. Apa sih itu marfu ya, kemudian mansub, majzum itu nanti di ini ya, apa namanya? Di nahwu. Di pelajaran nahwu. Nah, sekarang kita hanya mengetahui atau kita menghafal bagaimana bentuk perubahan fiil tersebut. Kalau tadi di mansub ya, itu yaktubu menjadi lan yaktuba. Sekarang ada lam ya. Kalau fiil mudhari'nya tidak berubah, sama. Berarti yaktub, lam yaktub. Huruf terakhirnya ya disukun untuk yang kata ganti orang ketiga mudzakkar tunggal. Itu disukun. Ya, kita lihat dulu, perhatikan perubahannya ya. Yadhab aslinya, afan ya, lam yadhab aslinya yadhabu, kemudian yang yadhabani menjadi lam yadhaba.
ya, hadfun nun. Sama dengan i'rab yang nasab yaitu hadfun nun, nunnya dibuang. Ya, yadhaba. Kemudian untuk yang kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar lam yadhabu. Aslinya yadhabuna ya, tapi nunnya dibuang, lam yadhabu. Nanti ketika belajar jazm atau bagaimana ketika fi'il mudhari i'rabnya jazm itu tasrifnya seperti apa? Seperti itu. Ya. Lam yadhab, lam yadhaba, lam yadhabu. Kemudian untuk yang kata ganti orang ketiga muannas tunggal lam tadhab. Kemudian yang bentuk duanya lam tadhaba. Kemudian yang bentuk jamaknya lam yadhabna. Kemudian untuk yang kata ganti orang keduanya lam tadhab, ini untuk mudzakkar tunggal ya. Kemudian yang kata ganti orang kedua mudzakkar bentuk dua lam tadhaba. Kemudian yang bentuk jamaknya lam tadhabu. Yang muannasnya lam tadhabi ini hadfunun ya, lam tadhabi. Kemudian lam tadhaba hadfunun juga, kemudian lam tadhabna. Ini tidak ada perubahan. Ya, kalau tidak ada perubahan kita nanti mengirobnya mabni seperti itu. Kemudian untuk kata ganti orang pertamanya adhab, nadhab. Ya, adhab sama nadhab. Ya, untuk lam biasa diartikan dengan tidak ya. Lam adhabu. Berarti artinya saya tidak pergi. Lam nadhabu berarti kami tidak pergi. Kalau yang paling atas lam yadhab, dia seorang laki-laki tidak pergi. Ya, seperti itu. Nah, tamrinnya sorif. Nah, disuruh tasrif. Disuruh menafsirkan bukan menafsirkan, mentasrifkan ya. Mentasrifkan al-af'ala fi'il al-atiyata berikut ini. Nah, tasrifnya bagaimana? Tinggal disamakan aja. Lam yahdur, lam yahduro, lam yahduru. Ya, kemudian lam tahdur, lam tahduro, lam yahdurna. Kemudian yang kata ganti orang keduanya lam tahdur, lam tahduro, lam tahduru. Kemudian yang kata ganti orang kedua yang muannas lam duri, lam tahduri. Kemudian lam tahduro. Kemudian lam tahdur. Nah, yang kata ganti orang pertama lam ahdur, lam nahdur. Kalau artinya bagaimana? Ya kita artikan sesuai domir. Kalau kata ganti orang pertama berarti lam ahdur, saya tidak hadir. Saya tidak hadir. Lam nahdur, saya tidak, kami ya, kami tidak hadir. Kami tidak hadir. Ya, seperti itu. Kemudian yang sebelahnya yadakhul. Yadakhulu itu kan masuk ya. Masuk. Lam yadakhul berarti ya mungkin kita tasrif ya. Kita tasrifnya sekarang coba acak ya. Kita tasrif dari kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua mudzakkar. Berarti lam tadakhul. Lam tadakhul artinya engkau tidak masuk. Tidak masuk. Tapi engkau yang di situ adalah mudzakkar ya. Berarti kalau secara letter artinya engkau satu orang laki-laki tidak masuk. Ya, tapi kalau kita mengartikan jangan kayak gitu. Kalau kita mengartikan, kita artikan engkau tidak masuk. Tapi kita udah tahu lawan bicara kita itu yang dimaksud adalah engkau satu orang laki-laki. Nah, kalau dua bagaimana? Lam tahduro. Lam tahduro. Kalau jamak lam tahduru. Lam tahduru berarti artikannya kalian para laki-laki tidak masuk. Tidak masuk. Ya, sekarang kalau kata ganti orang pertamanya
Lam adkhul, aku tidak masuk. Adkhul. Lam nadkhul, kami tidak masuk ya. Lam Ya, kembali diingat-ingat yang atas itu ya. Yang atas ya itu untuk menghafal kita. Yang dari lam yadhab itu hanya contoh. Hanya contoh ketika kita bertemu fiil, kita latihan dicoba ditasrif ya dan bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian lam yakhruj soal selanjutnya. Yakhruj itu keluar. Lam yakhruj tasrif dulu ya. Kita tasrif lam dari atas, kita tasrif lengkap ya. Lam yakhruj, lam yakhruja, lam yakhruju. Kemudian kata ganti orang ketiga yang muannas, lam takhruj, lam takhruja, lam yakhrujna. Kemudian lam takhruj, lam takhruja, lam takhruju. Kemudian lam takhruji, lam takhruja, lam takhrujna. Kemudian lam akhruj, lam akhruj. Ya. Kembali kita perhatikan di bentuk tasrifnya yang tidak berubah adalah yang mana? Yang tidak ada perubahan adalah kata ganti orang ketiga untuk yang muannas jamak itu ya, nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan ketika dia baik itu baik itu ada amil nasab ya. Kita lihat di halaman sebelumnya itu ada amil nasab, itu juga bentuknya tidak berubah ya. Dan ada amil jazm juga seperti itu. Kemudian yang tidak berubah lagi adalah yang kata ganti orang kedua muannas jamak yang lam tadhabna. Lam tadhabna. Di sebelumnya yang amil nasab yang lan juga lan taktubna itu tidak berubah. Ya. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir lam yarji ya, yarji itu kembali ya. Nah, kita tasrif lam yarji, lam yarji'a, lam yarji'u. Lam tarji', lam tarji'a, lam yarji'na. Kemudian lam tarji', lam tarji'a, lam tarji'u, lam tarji'i, lam tarji'a, lam tarji'na, lam arji', lam narji'. Ya, insyaallah mudah. Itu tasrif ilmu mudhari yang baik itu yang berupa rofa, kemudian yang majhul, kemudian yang ada amil nasabnya, kemudian yang ada amil jazmnya. Sekarang masuk ke fi'il mudhari. Al fi'lu afan bukan fi'il mudhari. Al fi'lu fi'lu al amri, fi'il amr. Ya, di bawah soal itu. Fi'lu al amri. Fi'il amr huwa ma dalla ala talabi syai'. Huwa ma dalla adalah apa-apa madala yang apa-apa yang dalla itu menunjukkan tolabi syai'in. Tolabi itu meminta, ala tolabi atas permintaan sesuatu. Mislu contohnya ijlis duduklah, idhab ya pergilah, urkud tidurlah. Nah, bagaimana rumus fi'il amr? Bagaimana membuat fi'il amr? Perhatikan siyagu fi'il amri. Perhatikan sigotnya. Sigot itu bisa diartikan mungkin bentuk ya, bentuk fi'il amr. Ya, bentuknya bagaimana? Yaf'ulu uf'ul. Ya. Kok yaf'ulu jadi fi'il amrnya uf'ul? Perhatikan harokat huruf ain. Harokatnya kan domah. Yaf'ulu. Nah, fi'il amrnya juga domah. Uf'ulu. Ya. Kalau fi'il madinya fa'ala, kemudian fi'il mudhari'nya yaf'ulu, fi'il amrnya uf'ul. Nah, tasrif singkatnya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Yasjudu jadi usjud. Itu contohnya. Yasjudu huruf jimnya harokatnya domah. Nah, untuk membentuk fi'il amarnya maka huruf jimnya harokatnya domah juga. Usjud. Ya. Jimnya harokatnya domah, kemudian hamzah yang di depan juga harokatnya domah. Usjud. Ya. Uf'ul. Jadi yaf'ulu menjadi uf'ul. Usjud dari mana? Dari uf'ul. Lalu bagaimana dengan iftah? Iftah dari mana? Dari if'al. Nah, yaf'alu jadi if'al. Mislu yaftahu iftahu. Iftah. Yaftahu iftah. Perhatikan harokat yang tak ya. Harokat tak itu tidak berubah. Yaftahu iftah.
Yang sebelumnya juga harokat jimnya tidak berubah. Yasjudu, usjud. Yang di bawahnya juga yajlisu, ijlis. Ya. Intinya apa? Intinya adalah kita mengetahui fiil madinya dulu. Ya. Kenapa kita harus mengetahui fiil madinya? Karena itu untuk kita mengetahui huruf aslinya. Ya, huruf aslinya. Kemudian kita lihat bagaimana harokat fiil tersebut. Sekarang dari yang paling atas, yaf'ulu. Ya, yaf'ulu jadi uf'ul. Mislu contohnya yasjudu sama usjud. Nah, kita cari fiil madinya. Fiil madi dari yasjudu itu apa? Kalau artinya itu kita sering dengar ya, yasjudu itu berarti kan bersujud ya. Nah, kalau fiil madinya kan berarti sajada. Sajada yasjudu. Sajada. Yasjudu. Ya. Sajada yasjudu. Berarti huruf aslinya adalah sin, jim, sama da. Atau biasa disebut itu ya, fa fiilnya itu sin, ain fiilnya itu sin, lam fiilnya itu dal. Itu kelamaan ya, tapi memang rumusnya kayak gitu. Kalau anak pribadi lebih cenderung pakai cepat. Berarti sajadah berarti huruf pertamanya sin, huruf kedua jim, huruf ketiga dal. Nah, ketika berubah menjadi yasjudu, huruf keduanya adalah di domah. Nah, ketika diartikan huruf kedua, kita jangan mengatakan sin. Kenapa? Ya walaupun dalam format fi'il mudhari'nya itu yasjudu, huruf keduanya kan sin ya secara dohir, secara terlihat. Tapi kembali ke fi'il madhi tadi, huruf keduanya itu jim. Ya, jadi ya-nya di situ jangan diperhatikan dulu. Ya, perhatikan huruf keduanya itu adalah jimnya itu menjadi harokatnya domah. Sajada yasjudu. Ya, nah itu membentuk fi'il mudhari yang dimana huruf jimnya itu tidak berubah, tetap domah menjadi usjud. Nah, itu rumus yang harus kita hafal. Yang kita tidak hafal bagaimana? Ya, yang kita tidak hafal adalah bentuk fi'il mudhari. Ya, kalau bentuk fi'il mudhari'nya itu memang kita melihat di kamus. Nah, kalau misalkan hurufnya itu gundul semua ya. Nah, itu gundul semua. Yas ya kayak yasjadu apa yasjidu gitu ya. Nah, itu melihatnya di kamus ternyata yasjudu. Tapi ketika kita menebak huruf yang gundul, kita menebaknya jangan yasjuda, jangan yasjudi. Kenapa? Karena kalau yasjuda itu adalah ketika ada huruf nasab. Nah, sementara kan nggak ada huruf nasab. Berarti huruf terakhirnya pasti doma, ya. Kemudian huruf pertamanya pasti fathah, yas. Yang kita tebak itu huruf sebelum huruf terakhirnya, sebelum huruf dal. Itu bukan kita tebak, tapi kita melihat di kamus. Nah, ketika sudah ketemu, nah kita bisa membuat fi'il mudhari. Ya, berarti kalau yaf'ulu jadi uf'ul. Nah, bagaimana kalau yang harokat sebelum huruf terakhirnya adalah harokatnya fathah, seperti yang contoh kedua jadi yaftahu, maka kita lihat rumusnya, kalau yaf'alu jadi if'al. Berarti kalau ya fataha yaftahu iftah. Dhahaba yadhabu idhab. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaf'ilu if'il. Berarti yajlisu ijlis. Ya. Yaf'ilu if'il. Contoh yang lain yadribu idrib. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada tasrif fi'il amr, tasrifu fi'il amri. Uktub itu untuk yang mudzakkar tunggal. Uktuba untuk yang mudzakkar 2 orang, laki-laki 2 orang. Uktubu untuk yang mudzakkar jamak. Itu ada tanda panah ya, tanda panah lil mudzakkari. Untuk yang mudzakkar, kemudian ada tanda panah lagi mukhatab. Artinya apa? Untuk kata ganti orang kedua. Mukhatab ya, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama mana? Ya nggak mungkin kita menyuruh tapi kata ganti orang pertama. Ya misalnya tulislah aku, nggak bisa, nggak nyambung. Jadi domirnya itu kata ganti orang kedua, yang paling atas itu yang uktub untuk yang
mudzakkar tunggal, uktuba untuk mudzakkar bentuk 2, uktubu untuk mudzakkar bentuk jamak. Ya, yang muannasnya uktubi, uktuba, uktubna. Nah, tulislah kamu. Misalnya lawan bicara kita perempuan. Satu orang berarti uktubi. Lawan bicara kita laki-laki banyak. Berarti kita misalnya guru. Kita guru, murid kita banyak, laki-laki semua. Kita merintah untuk mereka nulis. Berarti uktubu seperti itu. Kemudian kalau dalam jamak itu ada laki-laki, ada perempuan, maka pakainya yang laki-laki, uktubu. Kalau murid kita perempuan semua misalnya berarti uktubna. Tulislah kalian wahai perempuan. Ya. Ya insya Allah untuk artinya tidak ada yang kesulitan ya. Tinggal disesuaikan dengan domirnya. Nah, latihannya sorif, tasriflah al-af'ala, fi'il al-atiyata berikut ini. Nah, kalau fi'il mudhari tasrifnya kan banyak ya. Ada kata ganti orang ketiga, ada kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Kalau fi'il amr lebih sedikit ya. Kalau fi'il amr lebih sedikit. Ya, kalau udkhul kita tasrif berarti udkhul, udkhula, udkhulu. Ya, kemudian udkhuli, udkhula, udkhulna. Udah gitu aja. Kemudian yang ukhruj itu keluarlah. Kalau fi'il madinya kharaja, yakhruju, ukhruj. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Ukhruji, ukhruja, ukhrujana. Ya, coba yang idhab ditasrif sama diartikan coba. Silakan. Zahaba, yadhabu, idhab, idhaba. Ya, sambil diartikan coba. Idhab. Idhab, pergilah. Engkau pergilah. Ya, satu orang laki-laki ya. Lanjut. Idhaba. Idhaba, idhabna. Engkau perempuan pergilah. Engkau perempuan. Kedua perempuan pergilah. Yang mudzakkar dulu, urut ya. Mudzakkar dulu. Idhaba, idhabu. Idhabu. Ya. Lanjut yang muannas. Idhaba, idhabna. Ya, idhabi. Ya, idhabna. Ya, urut dari tunggal kemudian bentuk 2 sama bentuk jamak. Ya, kita ulangi. Idhab, idhaba, idhabu. Ya, kita artikan idhab. Pergilah kamu wahai satu orang laki-laki ya. Nah, tapi nanti ketika mengartikan jangan kayak gini ya. Anda mengartikan seperti ini supaya antum paham domirnya ya. Tapi nanti ketika muhadasah percakapan atau ketika mengartikan ya, kita harus tahu lawan bicara kita satu orang laki-laki kita pakai fi'il amr yang mana. Lawan bicara kita jamak perempuan semua kita pakai fi'il amr yang mana. Ya, seperti itu. Kemudian idhaba, pergilah kalian dua orang laki-laki. Idhabu, pergilah kalian para laki-laki. Idhabi, pergilah kamu satu orang perempuan. Idhaba, pergilah kalian dua orang perempuan. Idhabna, pergilah kalian para perempuan. Ya, kemudian yang iftah itu buka ya, fataha yaftah iftah ya. Bukakanlah. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Tasrifnya seperti itu. Tasrif fi'il amr lebih sedikit. Ada 6 ya. Kita harus lebih mudah menghafal daripada fi'il mudhari tadi. Kemudian yang terakhir igsil itu mandilah ya. Igsil, igsila, igsilu. Igsili, igsila, igsilna. Seperti itu. Nah, sekarang tarjim. Tarjim itu terjemahkanlah. Di latihan selanjutnya tarjim ila al-lughati al-indonesiati. Terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Udkhul artinya apa? Afwan, bukan udkhul. Soalnya itu apa namanya? Is'al ya, bukan udkhul. Is'al. Apa artinya? Bertanyalah. Bertanyalah. Engkau. Domirnya mudzakkar muannas mudzakkar tunggal ya. Bertanyalah engkau si satu orang laki-laki ya. Kemudian is'ali, bertanyalah
Engkau satu orang seorang perempuan. perempuan ya. Seorang perempuan. Is'alu, Is'alu, bertanyalah engkau dua orang laki-laki. is'alu itu jamak. Is'alu bertanyalah kalian para Oh, kalian laki-laki. laki-laki. Iya, is'alu itu bentuk jamak. Hmm. Is'alna, Bertanyalah mereka perempuan. Kalian. bertanyalah kalian ya. Kata gantinya Kalian. kata ganti orang kedua. Ya. Bertanyalah kalian para perempuan. Perempuan. Ya, is'alna itu untuk jamak muannas, jamak muannas berarti para perempuan. Kemudian is'ala artinya Bertanyalah Kalian berdua. kalian iya, berdua. bertanyalah kalian berdua. Baik bentuk mudzakkar maupun bentuk muannas, kalau bentuknya dua itu sama ya. Is'ala, is'ala. Jadi kalau lawan bicara kita dua orang perempuan sama lawan bicara kita dua orang laki-laki misalnya ya. Hari ini kita ketemu dengan lawan bicara kita dua orang perempuan. Besoknya bertemu dengan lawan bicara kita dua orang laki-laki. Bentuk kata atau fi'il amarnya sama. Is'ala. Kemudian yang bawahnya ada u'budu. Ya, u'budu itu beribadahlah ya kalian semua. Kalian semua. Ya, iqra'i, bacakanlah Bacakanlah kamu perempuan. orang perempuan ya. Iqra'i untuk yang muannas tunggal. Ijlisna, duduklah ya. Duduklah kalian para perempuan. Para perempuan. Ijlisna untuk muannas jamak. Isroba, minumlah ya. Minumlah kalian berdua. Ukhruju, keluarlah ya kalian laki-laki. Iya, kalian untuk yang mudzakkar ya, para laki-laki. Soal selanjutnya kebalikan latihan nomor 2, tarjim ila lughatil Arab. Kita ada bahasa Indonesia, kita rubah menjadi bahasa Arab. Nah, ini kalau baca soalnya agak muter-muter ya, mungkin karena bahasa Indonesia apa namanya? Bahasa Indonesia yang resmi apa? Bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Minumlah olehmu L itu maksudnya laki-laki. Kalau apa namanya? Kalau bahasa percakapan kan lebih simpel malah. Minum gitu. Ini minum gitu. Kalau bahasa bakunya malah jadi begini. Minumlah olehmu laki-laki. Ya maksud dari soal ini adalah ya kita supaya paham fi'il amr ini digunakan kapan. Kalau lawan bicara kita banyak orang laki-laki semua pakai fi'il amr yang mana? Ya maksudnya seperti itu. Minumlah olehmu dalam kurung laki-laki, maksudnya kita membuat fi'il amr dengan kata kerja minumlah dan lawan bicara kita satu orang laki-laki. Muter-muter. Berarti apa? Nomor 1. Isrob. Ya, isrob. Ya, betul. Nomor 2 itu tidur apa kemarin? Tidur udah ya. Rokoda, yarkudu berarti Urkudu. Iya, untuk dua orang ya, urkudu. Kemudian pergilah kamu sekalian untuk jamak. Berarti idhabu. Tulislah oleh kamu sekalian. Nah, ini untuk jamak juga ya, oleh kamu sekalian. Jamak tapi yang perempuan. Berarti Uktubu. yang perempuan. Uktubna. Uktubna. Nomor 5. Dengarkanlah oleh kamu. Ini tunggal. Oleh kamu tunggal. Perempuan. Berarti tunggal perempuan. Isma'i. Ya, Isma'i. Ya. Insya Allah kalau ini terbiasa ya. Walaupun awalnya muter-muter ya, insya Allah kalau ini terbiasa. Kemudian nomor 6. Bacalah oleh kamu sekalian. Berarti jamak. Kamu sekalian. Laki-laki. Bacalah. Berarti? Iqra'na. Ya, ada laki-lakinya di situ ya. Berarti laki-laki. Iqra'u. Ya, itu yang tanda dalam kurung. Kalau L laki-laki, kalau P perempuan. Ya, paham. Nomor 7, jelaskan oleh kamu. Nah, jelaskan ini apa namanya? Sebelum-sebelumnya kita belum ketemu katanya ya. Kalau jelaskan itu bayana ya. Oh ya, bayana. Bayana. Nah, kata fi'il amrnya bayin.
Bayyin. Bayyin. Ya. Jelaskan oleh kamu perempuan, berarti Hmm, bagaimana? sorry. Kalau Bayyin. tasrifnya bayyin, Bayyin. bayyina, bayyinu. Bayyini. Ya, bayyini, bayyina, bayyina. Bayyina. Ya, nanti sebenarnya ini di luar ini ya, apa namanya? Fiil yang ada tambahan tasdidnya kita belum ya. Mungkin ini buat tambahan aja ya. Nah, kita baru fiil yang belum ada tambahan sama sekali. Nah, nanti ada fiil yang ada tambahan seperti tambahan tasdid kayak bayyana, kemudian tambahan hamzah kayak ardoa ya. Itu belum. Kita masih fiil-fiil yang kosong dari tambahan atau mujarrad ya, fiil mujarrad. Kembali ke soal nomor 8. Mandilah kamu sekalian. Mandilah berarti Istahrim. salah ya katanya. Agak salah. Ya, Igsil. 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 Kamu sekalian laki-laki berarti igsilu ya. Igsilu. Igsilu. Ya, kamu sekalian berarti kan jamak. Hmm. Nomor 9. Kembalilah kamu berdua perempuan. Berarti irji'a. Irji'a. Ya. Ya, irji'a. Yang terakhir, makanlah oleh kamu berdua. Berarti makanlah. Makan itu Akal. ya ini. Kalau makanlah oleh kamu berdua, kemudian laki-laki kan kalau secara teori ukula gitu ya. Tapi kalau fiil amarnya makan itu ya itu beda sama yang lain, dia itu fiil amarnya kul. Enggak, hamzahnya dibuang ya. Kalau di tasrif bagaimana? Kul, kula, kulu. Ya, kul, kula, kulu, kuli, kula, kul. Nah, berarti kalau makanlah oleh kamu berdua, kula gitu ya. Kula. Nah, hamzahnya enggak ada ya. Nah, dari awal tasrif juga kul ya. Kul. Sama kayak kola ya. Kola yaqulu kul ya. Kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Kul. Nah, kalau yang lain kan di contoh-contoh sebelumnya itu ada hamzahnya ya sebelumnya. Ada uktub, ada udkhul, ada ukhruj, ada idhab, ada iftah. Nah, itu ada. Tapi kalau nanti ada pengecualian seperti kata kerja yang makanlah ya atau kata kerja katakanlah itu kul dan pakai qaf, yang ini makan pakai kaf ya. Ya. Kita ke halaman selanjutnya masih di tasrifil amr. Bedanya apa? Bedanya sekarang kita bersambung dengan domir. Nah, main domir nih. Is'alhu, is'alhuma, is'alhum, is'alha, is'alhuma, is'alhunna, is'alni, is'alna. Is'alhu untuk yang mudzakkar tunggal. Berarti tanyakanlah pada satu orang laki-laki. Is'alhuma, tanyakanlah pada dua orang laki-laki. Is'alhum, tanyakanlah pada mereka para laki-laki. Is'alha, tanyakanlah pada dia satu orang perempuan. Is'alhuma, tanyakanlah pada mereka berdua perempuan. Is'alhunna, tanyakanlah pada mereka para perempuan. Is'alni, tanyakanlah padaku. Is'alna, tanyakanlah pada kami. Ya, tapi domirnya itu kita hafal berarti ya. Is'alhu, is'alhuma, is'alhum. Dan domir ini ketemu terus ya. Bahkan di isim ya, misalnya ada isim kitab gitu ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabi, kitabuna. Nah, artikannya sesuai domir. Kitabuhu, kitabnya. Kitabuha, kitabnya, tapi hanya perempuan. Kitabi, kitabku. Kitabuna, kitab kami. Seperti itu. Kemudian latihannya at-tamrin sorif, disuruh nasrif al-af'ala al-atiyah. Tasrifnya tapi tasrif yang domir ya. U'budhu, u'budhuma, u'budhum. U'budha, u'budhuma, u'budhunna.
U'budni, u'budna. Yang unsurhu juga sama. Ya. Kemudian yang uktulhu, idribhu, sama iksilhu sama. Kita tinggal ganti domirnya. Coba di tasrif yang idribhu ya. Idribhu, ya sambil kita artikan ya. Idribhu, pukullah. Nah, hu-nya itu kalau di bahasa Indonesia itu jadi maf'ul ya. Afwan, jadi objek. Subjek, predikat, objek. Subjeknya mana? Kalau idribhu, subjeknya mana? Idribhu, subjeknya. Kata ganti, orang ketiga tunggal laki-laki ya. Betul? Idribhu. Ya. Ya. Berarti kan kata ganti orang ketiga. Orang ketiga apa orang kedua? Orang kedua, Ustaz. Iya, mukhotob ya. Mukhotob itu kata ganti orang kedua. Ya berarti idribhu, subjeknya kata ganti orang kedua tunggal laki-laki. Predikatnya idrib, objeknya hu. Nah, objek hu. Idribhu. Nah, kalau diartikan bagaimana? Kalau diartikan pukullah hu-nya itu kan domir ya. Nah, untuk domir yang mudzakkar, pukullah padanya. Nah, pukullah padanya. Nah, lawan bicara kita berarti laki-laki tunggal. Nanti ada juga kalau lawan bicara kita banyak para laki-laki, bagaimana? Berarti idribuhu. Kayak gitu. Idribuhu. Iya, nanti tinggal kita ingat tasrifnya dan kita domirnya. Kalau kita memukul dua orang, pakainya huma berarti ya. Idribhuma seperti itu. Kemudian kalau yang disuruh atau yang kita perintah adalah satu orang perempuan dan kita menyuruh satu orang perempuan tersebut untuk memukul dua orang, berarti pakainya idribihima. Seperti itu. Idribihima. Kalau kita menyuruh satu orang perempuan untuk memukul banyak orang, idribihim. Ya, idribihim. Ya, kembali ke soal tadi, kita tasrif dulu yang idribhu ya. Idribhu, idribhuma, idribhum. Idribha, idribhuma, idribhunna. Idribi, idribna. Afwan, bukan idribi. Idribni, ya ada nunnya. Idribni, idribna. Ya, ada nunnya itu ya, nun kecil ya. Is'alni, idribni, uktulni. Latihan selanjutnya tarjim. Tarjim ila al-lughati al-Indonesia. Terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Ushkuruhu. Artinya apa? Kamu seorang laki-laki bersyukurlah. Uskuru jamak. Oh, Syukur. Ya, bersyukurlah kalian. Hunya ya, bersyukurlah kalian padanya ya. Hunya kan untuk tunggal ya, hunya untuk tunggal. Tunggal mudzakkar. Bersyukurlah kalian padanya. Nah, hunya di situ itu nanti bisa tergantung konteks kalimat. Ya, nanti ada paragraf kalimat misalnya sedang menceritakan kebaikan seseorang misalnya. Misalnya Muhammad berbuat baik kepada banyak orang. Uskuruhu, bersyukurlah kamu kepada Muhammad seperti itu. Atau mungkin kalimatnya adalah ayat ya tentang syukur. Ya uskuruhu maksudnya bersyukur pada Allah seperti itu. Kemudian is'alihi artinya tanyakanlah padanya. Tanyakanlah padanya. Ya, tapi yang dimaksud yang kita suruh adalah satu orang perempuan. Makanya is'ali. Ya. Kemudian idribhum, pukullah mereka. Ya, yang kita suruh berarti mukhotabnya mudzakkar tunggal ya. Tunggal.
Ungsuroha. Surah. Wahai kalian berdua, wahai kalian berdua itu maksudnya ya kita nyuruh dua orang. Hai kalian berdua, tolonglah padanya. Tolong apa adanya. Uktuluhum. Kalian. Nah, kalian itu Kali untuk mengetahui domirnya. Tapi kalau diartikan kan seperti ini. Uktuluhum. Bunuhlah mereka. Bunuhlah mereka. Nah, ketika kita mengartikan bunuhlah, tapi kadang-kadang ada yang mengartikan seperti ini. Kalian bunuhlah mereka. Nah, kaliannya itu ya untuk menunjukkan domirnya ya. Untuk mengetahui baik yang belajar atau yang mendengar bahwa lawan bicara itu jamak. Tapi nanti kalau praktek percakapan ya langsung aja. Uktuluhum, bunuhlah mereka. Seperti itu. Ubuduni, sembahlah aku. Ya, sembahlah aku. Ini ayat ya, ayat Al-Quran. Ubuduni, sembahlah. Maksudnya sembahlah Allah seperti itu. Kemudian imna'ahuma, cegahlah mereka berdua. Wahai kalian berdua, cegahlah mereka berdua. Imna'a untuk yang dua ya. Ij'alna. Ij'alna. Ij'alna berarti Ij'alna berarti jadikanlah. jadikanlah Pada kami ya. kami ya. Nah, ij'alnya untuk yang mudzakkar tunggal. Kemudian soal selanjutnya tarjim ila lughatil Arabiyyah. Terjemahkanlah ke bahasa Arab. Jadikanlah olehmu mereka. Yang soalnya agak muter-muter. Jadikanlah olehmu mereka. Ini kalimat sepertinya gitu. Ya, ij'alhum ya. Ya, ahsan barakallahu. Ij'alhum. Jadi yang apa namanya? Olehmu sekalian, olehmu berdua itu untuk menunjukkan kita pakai domir yang mana ya. Seperti itu ya. Jadikanlah olehmu mereka, ij'alhum, tanyakanlah olehmu sekalian, berarti jamak ya, kepadanya perempuan. Berarti apa gimana ini? Is'aluha ya seperti itu ya. Is'aluha. Is'aluha atau is'aluhunna ya Ustaz? Oh iya, kepadanya perempuan. Berarti tunggal apa jamak? Oh, tunggal Ustaz. Berarti is'aluha ya. Nomor 3, perintahlah olehmu dia. Berarti nah ini perintahlah ini termasuk apa namanya? Kata kerja yang fi'il amrnya itu berbeda ya. Itu mur ya. Kayak kul tadi ya. Mur, muro, muru, muri, muro, murna. Perintahlah olehmu pria. Berarti mur. Mur ya. Mur dia. Murha seperti itu berarti. Afwan bukan ha. Dia laki-laki. Murhu gitu ya. Murhu. Kemudian tolonglah olehmu berdua mereka. Berarti yang bentuk dua, olehmu berdua. Unsuroha, unsuroha. Mereka perempuan berarti enggak ha, berarti unsurohunna ya, unsurohunna. Ini agak muter-muter ya. Agak muter-muter kita. Mereka berdua ya. perempuan Ustaz. Mereka berdua perempuan. Unsurahunna. Tolonglah olehmu berdua. Oh. Yang berdua itu untuk fiilnya apa untuk yang objeknya? Untuk fiilnya ya. Yang objeknya pakai mereka. Tolonglah olehmu berdua mereka. Ya. Berarti unsurohunna. Unsurohunna. Ya, nomor terakhir. Beribadahlah kamu sekalian kepadanya. Wah, ini enggak boleh ya. Beribadah kepada laki-laki.
Oh, maksudnya gini. Maksudnya bukan kepada laki-laki. Maksudnya kita pakai domir yang mudzakkar. Ya, maksudnya gitu. Bukan kita beribadah kepadanya laki-laki, bukan. Maksudnya kita beribadah kepadanya. Nah, nya ini kita pakai domir yang mudzakkar seperti itu. Berarti ubuduhu seperti itu. Duhu. Ya, udah mulai pusing ya. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi itu amru al-ghaib ya. Di halaman selanjutnya itu amr ghaib. Kan tadi kita ada amr tapi untuk kata ganti orang kedua. Kata ganti orang ketiganya bagaimana? Pakainya ini amru al-ghaib. Pakainya fi'il mudhari malah ya. Huanya dia idkhalu alami al-amri memasukkan lam amr ala al-mudhari atas fi'il mudhari fayakunu majzuman. Maka fi'il mudharinya menjadi majzum ya. Mislu contohnya yaktubu menjadi liyaktub. Ya, jadi jazm kayak tadi lam yaktub. Yahdur menjadi liyahdur, yadkhulu menjadi liyadkhul. Tasrifnya mudah. Tasrifnya cuma sedikit. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, liyaktub, litaktub, litaktuba, liyaktubna. Ya, yaktubu menjadi yaktub. Yaktubani menjadi nunnya dibuang menjadi liyaktuba. Yaktubuna menjadi liyaktubu. Yang tidak berubah yang muannas bentuk jamak liyaktubna. Ya. Ya, untuk tasrifnya tinggal disamakan saja. Liyakhruj ya berarti liyakhruj liyakhruja liyakhruju. Litakhruj litakhruja liyakhrujna. Ya, seperti itu. Liyarkud kita tasrif. Liyarkud liyarkuda liyarkudu. Litarkud litarkuda liyarkudna. Ya, yarkudu itu tidur ya. Artinya bagaimana? Artinya amr ya. Artinya pakai amr. Liyaktub berarti ya nanti dulu kita tasrif dulu ya. Liyakul, liyakul, liyakula, liyakulu, litakul, litakula, liyakulna. Liyasrob, liyasroba, liyasrobu, litasrob, litasroba, liyasrobna. Liyadhab, liyadhaba, liyadhabu, litadhab, litadhaba, liyadhabna. Seperti itu. Ya, insya Allah ini ya bisa di murojaah yang sebelumnya bisa disimak di video ya, disimak di video. Dan tasrifnya diingat-ingat ya. Ya, jazakallah khairan ikhwan sekalian atas partisipasinya. Insya Allah di besok ya kita lanjut. Kita lanjut halaman 25 ya. Nah, nanti udah ada artinya sekalian di situ. Di bawahnya itu ya yang tarjim ila lughatil arabiyyah. Suruh dia masuk. Suruh dia masuk gitu. Nanti bahasa Arabnya apa ya. Tafadhal mungkin ada yang bisa ditanyakan sebelum kita akhiri. Insyaallah cukup ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan bisa di murojaah ulang di videonya. Dan yang halaman-halaman sebelumnya, insya Allah antum yang baru gabung tidak tertinggal jauh ya. Karena intinya apa? Intinya kita menghafal tasrif di pelajaran sorof ini. Kemudian kita menggunakan fi'il amr yang mana. Kalau lawan bicara kita misalnya satu orang laki-laki. Kalau banyak perempuan bagaimana? Kita menggunakan fi'il yang mana. Kemudian bagaimana ketika fi'il tersebut bersambung dengan domir. Ya. Intinya di situ. Ya, jazakumul khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.